المتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhawati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan biidznillah kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis terakhir dari Babus Sabr, bab sabar, yaitu hadis 53 dari kitab Riyadhus Shalihin dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syams thumma qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alu Allah al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyuf. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian dari hari-hari beliau tatkala beliau berperang melawan musuh beliau, Nabi SAW intadhara hatta idza malat asy-syams. Nabi SAW menunggu, dia tidak memulai berperang sampai apabila matahari telah tergelincir, artinya masuk waktu zuhur. Summa qama fihim, kemudian setelah itu Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabat sembari berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannaw liqa'al adu, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, was'alullaha al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah keselamatan. Namun idza laqitumuhum fasbiru, apabila kalian bertemu dengan musuh maka bersabarlah. Wa'lamu, ketahuilah bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu tahta dhilalis suyuf, berada di bawah kilatan pedang. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah ya Tuhanku yang telah menurunkan al-kitab, mujriyas sahab, yang telah menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang telah menghancurkan atau mengalahkan pasukan ahzab, ihzimhum, kalahkan mereka, wansurna alaihim, dan berilah pertolongan kami atas mereka. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa hadis ini menunjukkan yang pertama, dilarangnya kita untuk berangan-angan bertemu dengan musuh. Ya, tidak boleh berangan-angan bertemu dengan musuh, atau bahkan meminta, berdoa kepada Allah SWT agar kiranya Allah pertemukan kita dengan musuh kita. Ini tidak boleh. Bahkan Nabi SAW katakan sallallahu al-afiyah, ya, mohonlah kepada Allah keselamatan.
Namun apabila kalian bertemu dengan musuh, isbiru. Kemarin telah kita jelaskan bahwa dalam Islam tatkala sudah berhadapan dengan musuh, khususnya di medan jihad, kemudian kita mundur atau lari, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Ya. Bahkan para ulama mengatakan lari dari medan perang salah satu di antara dosa besar. Ya. Salah satu di antara dosa besar. Wa man yuwallih yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam, kata Allah. Ya. Di mana orang yang lari dari medan perang tanpa alasan dibenarkan oleh syariat, maka Allah SWT katakan faqad ba'a bighadabin min Allah, ia telah kembali dengan murka Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Iyadzam billah. Jadi lari dari medan perang merupakan salah satu di antara dosa besar. Ya, tapi dengan catatan kemarin kita katakan, jika seandainya musuh kita tidak lebih dari 1:2. Ya, kalau lebih dari itu silahkan mundur untuk menyusun strategi perang atau untuk bergabung dengan kelompok pasukan yang lebih besar dari pasukan yang kita saat itu berada di medan perang. Ya. Jadi kalau 1:2 masih, contoh misalnya kita punya pasukan 1000 sedangkan lawan kita jumlahnya 2000, maka ini tidak boleh lari. Ya, tidak boleh lari. Siapa yang lari di medan perang maka ancamannya adalah neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW katakan, wa'alamu annal jannata tahta dhilalis suyub. Ya, ketahuilah bahwa surga Allah SWT itu berada di bawah kilatan pedang. Artinya salah satu di antara penyebab seorang itu dijamin masuk ke dalam surga Allah adalah tatkala dia syahid di medan perang, ya, syahid fi sabilillah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di medan perang fi sabilillah dalam mereka adalah orang-orang mati. Jangan kalian menyangka demikian, kata Allah. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Ya, farihina bima atahumullahu min fadlih. Ya, mereka sangat senang dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka daripada karunia-Nya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan salah satu di antara orang yang syahid di medan perang, yaitu ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, Nabi SAW bercerita bahwa ayah engkau diajak bicara oleh Allah SWT setelah ayahnya syahid di perang Uhud. Ayahmu diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Kemudian ayahmu diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk meminta. Apa yang kau minta, maka akan aku berikan. Maka ayahmu kala itu mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi agar aku bisa berperang dan aku syahid lagi. Ini permintaan. Jadi orang syahid itu di medan perang fisabilillah, salah satu di antara keinginan adalah bisa hidup kembali dan bisa syahid lagi, karena dia melihat balasan yang sangat begitu luar biasa bagi orang-orang yang syahid. Ya, ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Kan tapi Allah menjawab bahwa sudah menjadi ketentuanku, sunnahku, bahwa orang yang meninggal atau keluar dari kehidupan dunia, maka dia tidak akan kembali ke dunia untuk selama-lamanya. Jadi ini yang dikatakan oleh Allah, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi apa? Rezeki. Kemarin kita sebutkan di mana nyawanya? Berada di tempat makanan burung yang setiap harinya terbang ke surga, kemudian minum dari air surga, makan dari buah-buah surga, kemudian menginapnya di bawah arsy. Namun kemarin kita ingatkan, yang perlu diluruskan di sini dan diberikan pemahaman yang baik adalah yang dimaksud dengan fisabilillah itu apa? Karena di sini yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemarin kita ingatkan bahwa jangan sampai yang dipahami oleh kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Qutilu fi sabilillah. Dan janganlah engkau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Perlu didudukkan di sini, apa yang dimaksud dengan jalan Allah, yang orang terbunuh di jalan itu. Ya, sehingga tatkala kita salah memahami fi sabilillah, sehingga akhirnya sebahagian orang kemudian menyangka bahwa semua perbuatan yang tujuannya adalah untuk membela agama menurut orang yang berjuang tersebut, maka disebut apa? Fisabilillah. Ini salah. Karena fisabilillah di sini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah, bukan diinginkan oleh manusia. Ya. Makanya kemarin kita ingatkan bahwa untuk memahami jihad itu bagaimana dan apa yang dimaksud dengan jihad dalam Islam ini butuh ilmu, karena agama kita tidak dibangun hanya di atas dasar semangat saja, akan tapi ilmu dan dibarengi dengan semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga kemarin kita katakan kadangkala tatkala seorang itu terbunuh dan berusaha untuk berada di jalan Allah tapi salah, maka akhirnya yang dia lakukan adalah bukan jihad, akan tapi apa? Jahat. Ya, maka ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dia ada aturannya, ada ilmunya, ada pembahasannya. Bahkan kemarin kita katakan bahwa para ulama fikih, para ulama syariat kita, para ulama syariat tatkala membahas tentang masalah fikih jihad, maka mereka membahasnya setelah mereka membahas permasalahan-permasalahan yang begitu banyak dalam agama kita. Ya, tentunya yang pertama akidah, kemudian fikih salat, kemudian fikih zakat, kemudian fikih puasa, ya fikih jual beli, fikih haji, fikih muamalah dan sebagainya. Baru nanti di penghujungnya dibahas tentang masalah apa? Masalah jihad. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi tatkala kita ingin mendudukkan fisabilillah, maksud apa? Kembali kepada ilmu yang benar. Terbunuh di jalan Allah. Tidak semua orang tatkala niatnya membela agama kemudian dia disebut ya di jalan Allah. Bisa saja persepsi dia di jalan Allah tapi nyatanya di jalan syaitan. Bisa. Ya, dan ini bisa kita lihat dalam kelompok-kelompok sesat yang misal yang terkait dengan masalah bunuh-membunuh, terkait dengan masalah jihad ini adalah Khawarij misalnya. Ya. Ya, kita sering sampaikan bahwa ada 3 orang Khawarij. Ada 3 orang Khawarij yang sudah menghibahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. 3 orang Khawarij menghibahkan nyawanya untuk Allah. Artinya jika seandainya mati demi untuk menjalankan misi itu, maka dia pasrahkan kepada Allah, insya Allah bertemu di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ketiganya yang bersepakat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan membunuh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ini 3 orang sahabat terkemuka. Tentunya yang paling mulia dari mereka dan dari semua yang hidup saat itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi ketiganya sepakat untuk membunuh 3 sahabat ini. Karena mereka menganggap 3 sahabat ini sudah keluar dari jalan Allah, harus dibunuh, dan mereka menganggap mereka berada di jalan Allah. Bahkan mereka saling berwasiat karena kemungkinan besar ketiga-tiganya ini akan ditangkap dan dibunuh. Maka tempat pertemuan kita di mana? Di surga, kata mereka bertiga. Akhirnya mereka berangkat dan melakukan misinya untuk membunuh 3 orang sahabat ini, dan benar akhirnya ketiga-tiganya pun dibunuh. Mereka menyangka mereka fi sabilillah di jalan Allah, padahal mereka fi sabili syaitan, berada di jalan apa? Syaitan. Makanya butuh ilmu. Maka terakhir kemarin kita katakan, jika seandainya umat-umat sebelum umat Muhammad SAW selalu dibimbing oleh para nabi, karena setiap nabi meninggal pasti Allah utus nabi yang baru. Sedangkan nabi kita adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelah beliau. Ya, belasan abad nabi kita yang mulia SAW sudah meninggal. Lalu siapa yang membimbing umat ini? Karena Al-Quran adalah firman-firman Allah, dan apabila diterjemahkan kadangkala kita memahaminya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita salah paham. Siapa yang membimbing kita ke jalan yang benar, menjelaskan maksud Allah adalah ini, maksud Allah adalah A, bukan B, apalagi Z? Siapa yang menjelaskan itu kalau bukan para ulama? Makanya
Para ulama kita mengatakan sesungguhnya umat-umat sebelum kita itu dibimbing oleh nabi-nabi mereka. Sedangkan kita umat Islam yang membimbing kita adalah para ulama kita. Maka ini kita katakan tadi bahwa semangat tidak cukup dalam menjalankan agama, akan tapi semangat harus dikawal oleh ilmu yang benar. Oleh ilmu yang benar. Maka terkait dengan terbunuh di jalan Allah, apa yang maksud dengan jalan Allah? Ini hati-hati. Kemarin kita katakan tidak ada isi ulang nyawa. Sekali mati salah rupanya yang ditempuh adalah jalan syaitan yang sengsara dunia dan akhirat. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Suatu saat mungkin kita bisa membahas masalah jihad. Jihad itu apa sebenarnya? Definisinya apa? Ya, bagaimana jihad dalam Islam itu? Sehingga dengan memahami fikih jihad kita akan memahami begitu sangat luar biasanya agama yang kita anut ini yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah agama yang mulia. Ya, agama yang dikatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi jika seandainya kita membahas tentang masalah jihad yang benar, maka orang yang terbunuh di medan jihad fi sabilillah, maka ini merupakan salah satu di antara penyebab yang menyebabkan dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum dimasukkan ke surga, Allah sudah katakan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi apa? Rezeki. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka tatkala jihad yang benar itu ada, tidak layak bagi seorang muslim untuk tidak berani maju. Ya, tidak layak bagi seorang muslim untuk ragu-ragu kalau saya jihad itu ada, jihad syar'i itu ada. Tidak layak bagi seorang muslim ragu-ragu. Kenapa kita katakan tidak layak? Karena hari-harinya dia minta masuk surga kan. Hari-harinya kita sholat, kita berpuasa, kita berzikir, kita bersedekah, kita berbuat baik dan tidak berani melakukan maksiat kepada Allah, harapannya bisa masuk surga. Makanya tatkala sudah ditawarkan oleh Allah kemudian kita tidak berani, nah ini luar biasa. Berarti yang kita lakukan dan yang kita minta selama ini tidak benar. Maka Allah SWT menegur dalam Al-Quran, "Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum." Kenapa kalian setelah ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat untuk berangkat? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih cenderung kepada kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya suatu perhiasan yang menipu belaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak layak bagi seorang muslim tatkala jihad itu sudah wajib misalnya, kemudian dia ragu untuk melangkah. Ya. Bahkan nanti bahkan sudah pernah kita bahas bagaimana marahnya Nabi SAW kepada 3 orang sahabat, pernah kita bacakan, yang tidak ikut perang apa? Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk. Marahnya luar biasa Nabi kepada mereka bertiga. Kenapa tidak ikut perang? Yang boleh tidak ikut berjihad itu hanya orang-orang yang punya udzur, misal ada kekurangan fisik seperti buta dan yang lainnya, atau sakit, atau anak-anak, atau wanita, atau budak sahaya. Selain mereka, kalau sudah ada panggilan jihad yang hukumnya fardhu ain, maka tidak ada seorang pun yang boleh apa? Tidak berangkat. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tapi sekali lagi jangan minta bertemu dengan musuh, mintalah keselamatan. Namun jika seandainya tiba saatnya, maka Nabi SAW katakan bersabarlah. Karena sesungguhnya ujung daripada kesabaran dalam jihad fisabilillah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berdoa di dalam jihadnya. Ini kebiasaan dilakukan oleh Nabi SAW bahwa beliau senantiasa berdoa kepada Allah khususnya di medan perang. Tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan jumlah pasukan, tidak mengandalkan peralatan. Karena jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berpihak kepada kita, tidak menolong kita di medan perang, sebanyak apapun jumlah pasukan kita, sehebat apapun peralatan perang kita, tetap kita pasti akan kalah. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Makanya Nabi kita yang mulia SAW dalam semua jihad beliau tidak lupa berdoa kepada Allah. Coba antum buka catatan di perang Badar misalnya. Ya, Nabi kita yang mulia SAW berdoa mengangkat tangannya
memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai rida beliau, selendang beliau itu berkali-kali jatuh. Selendang yang diletakkan di pundak beliau alaihi salatu wassalam, tatkala beliau mengangkat tangan sangat begitu tinggi, berkali-kali apa? Jatuh. Abu Bakar berada di sebelah beliau, menjaga beliau dengan menghunuskan pedangnya. Beberapa kali meletakkan lagi, kemudian jatuh lagi. Meletakkan karena begitu sangat tingginya diangkatnya tangan Nabi kita yang mulia sallam memohon pertolongan kepada Allah. Sampai-sampai Nabi sallam mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad fil ard. Ya Allah, jika seandainya engkau hancurkan, engkau kalahkan sekelompok kecil dari hamba-hambamu ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Ya, sampai seperti itu doa siapa? Nabi SAW. Sampai Abu Bakar kala itu mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup, Allah pasti akan mengabulkan doamu. Ya, begitu juga dengan ini, Allahumma munzilal kitab. Nabi berdoa ini setiap peperangan beliau selalu berdoa dengan doa ini. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, izimhum wansurna alaihim. Ya, beliau selalu berdoa kepada Allah SWT karena sebagaimana kita katakan tadi, sebanyak apapun jumlah pasukan kita, sehebat apapun perlengkapan dari persenjataan kita, tapi kalau seandainya Allah tidak berpihak ke kita, tidak menolong kita, kita pasti apa? Kalah. Apalagi biasanya kaum muslimin itu dari jumlah itu lebih sedikit, dari peralatan perang tidak lebih hebat atau tidak lebih canggih dari peralatan perang yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Dan sejarah membuktikan itu. Dari jumlah di medan perang kita tetap yang tersedikit. Dari peralatan perang kita tetap yang tidak lebih baik dari mereka. Tapi sejarah membuktikan kita selalu menang di mana? Di medan perang. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Allah menolong kita. Maka ini yang diingatkan berkali-kali oleh semua khalifah kaum muslimin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada jenderal perangnya tatkala dikirim imam ke Irak atau ke Syam akan berlawanan dengan pasukan Persia, pasukan Rabah, dia mengatakan, coba engkau perhatikan bagaimana pasukanmu, bagaimana ibadah mereka, ya, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah. Jangan sampai mereka bermaksiat kepada Allah, karena jika seandainya mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah, pasukanmu seperti itu, maka pasti kalian akan kalah. Karena kemenangan kita terletak pada pertolongan Allah kepada kita. Kapan Allah akan menolong kita? Kalau kita melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Jika seandainya Allah tidak menolong kita, berarti yang berhadapan adalah jumlah dan persenjataan. Jumlah kita pasti paling sedikit, persenjataan kita juga minim, maka pasti musuh kita akan bisa apa? Mengalahkan kita. Karena mereka bermaksiat, kita juga bermaksiat, maka Allah tidak akan tolong dua kelompok ini. Maka tentunya yang menang siapa? Orang kafir, karena jumlah mereka lebih banyak, peralatan mereka lebih canggih. Itu diingatkan Umar. Maka komandan perang itu setiap malam yang besoknya berjihad, besoknya berperang, karena mereka biasanya malam itu istirahat dari berperang. Itu sudah hampir kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau sudah mulai masuk malam, mereka istirahat gitu. Ya, istirahat. Maka komandan perang itu keliling melihat gimana pasukannya di kemah-kemahnya. Tatkala dilihat sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT, maka komandan mengatakan, insya Allah besok kita menang. Insya Allah besok kita menang. Tapi kalau pasukannya tidur semuanya, ini insya Allah besok pasti kalah. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi Nabi selalu berdoa dengan doa ini. Allahumma munzilal kitab, ya Allah ya Tuhanku yang telah menurunkan Alkitab, mujriyas sahab, yang telah menjalankan awan, wahazimal ahzab, dan yang telah mengalahkan pasukan Ahzab. Ya, pasukan Ahzab, pasukan Khandaq yang menyerang kota Madinah dengan jumlah pasukan yang sangat begitu apa? Besar. Yang Allah kalahkan mereka hanya dengan apa? Dengan angin. Ada satu faedah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah. Seorang tabi'in berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, ya Aba Abdullah, apakah engkau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau bertemu dengan siapa? Rasulullah. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya. Alhamdulillah saya telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, wah, najhad.
susah payah kami untuk berjuang bersama dengan Rasulullah. Artinya butuh pengorbanan gitu. Tidak mudah berjuang bersama dengan Rasulullah, itu tidak mudah. Susah payah kami. Maka lelaki ini mengatakan, sungguh jika seandainya aku bertemu dengan Rasulullah, kami yang bertemu dengan Rasulullah, maka kami akan melakukan ini dan ini. Ya, bahkan dia mengatakan kami tidak akan izinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas muka bumi dengan kakinya. Kemanapun Nabi akan berjalan akan kami pikul. Ya, kemanapun Nabi, yang penting Nabi kakinya tidak boleh kaki beliau tidak boleh menginjakkan bumi. Beliau tidak boleh menginjak bumi. Artinya kemanapun beliau hendak pergi, kami akan gendong beliau. Ini bentuk semangat seorang tabi'in untuk berjuang bersama siapa? Rasulullah SAW. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, jika seandainya engkau melihat apa yang kami alami saat itu, maka engkau tidak akan berkata dengan ucapan ini. Ini kan hanya angan-angan nih. Biasa kalau orang berangan-angan itu, ya angan-angannya setinggi apa? Langit. Tapi tatkala sudah terjadi, itu berbeda. Kalau seandainya engkau melihat apa yang kami alami saat itu, engkau tidak akan berkata dengan perkataan ini, kata Hudzaifah bin Yaman. Sesungguhnya di malam Ahzab, di malam perang Khandaq, angin sangat begitu kencang, dingin sangat luar biasa, dan kami juga lapar. Rasa takut juga sangat luar biasa. Tidak ada penerang yang bisa hidup di malam itu. Gelap gulita. Nabi SAW sholat. Kami berada sekeliling Nabi. Nabi SAW sholat. Panjang sholat Nabi. Kemudian setelah sholat Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang berani, atau siapa di antara kalian yang bisa mencari informasi tentang pasukan Ahzab yang ada di seberang parit sana, kemudian syaratnya dia kembali dalam kondisi hidup, kecuali pasti dia akan menjadi pendampingku di surga. Ini janji Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang bisa mencari informasi, artinya menyusup ke barisan musuh di malam yang sangat begitu gelap, sangat begitu dingin, sangat mencekam, sangat menakutkan, dan kondisi mereka sangat lapar. Siapa yang bisa mencari informasi pasukan di seberang sana, kemudian kembali dalam keadaan hidup, bukan hanya sekedar pergi kemudian terbunuh, tidak. Kembali menceritakan kepadaku informasi yang bisa dia dengar di sana, dia lihat di sana, dalam kondisi hidup, dia akan menjadi pendampingku di mana? Di surga. Diam semua sahabat diam. Artinya nggak ada seorang pun sahabat yang berani mengatakan saya ya Rasulullah, karena sangat menakutkan kondisi. Kemudian Nabi berdiri sholat lagi, panjang sholat beliau. Kemudian setelah sholat salam beliau mengatakan, siapa, kata Nabi, dia akan menjadi pendampingku di surga. Ya mungkin kita kalau sekarang, kalau aku di situ, aku itu. Nah, karena kondisinya seperti sekarang ini, ya, tidak ada yang berani, diam sama-sama. Kemudian Nabi sholat lagi. Kemudian setelah itu Nabi bertanya lagi, nggak ada juga yang jawab. Maka Nabi mengatakan, Hudzaifah, tertunjuk, Hudzaifah bin Yaman. Maka tidak ada pilihan bagi itu kecuali melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Pergi engkau, berangkat engkau, dan cari informasi apa yang terjadi di perkemahan mereka, dan jangan lakukan apapun. Maka aku ambil panahku,